Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejaman siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Di kesempatan hari yang libur, kebetulan sekali Gus Edward Abu Bakar hadir di tengah-tengah kita akan memberikan ilmunya ya terkait dengan pengajian ba'da maghrib. Dan kita kembali dengan pengajian ba'da maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra sejaman siar yang ingin bertanya seputar topik ataupun di luar topik yang berkaitan dengan atau tentang kajian Islam, silakan mitra bisa bergabung di 08 111 86 1003. Dan di depan saya di studio tepatnya sudah ada Gus Edward Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, sehat ya Gus ya? Alhamdulillah. Ya. Baik Gus, seperti biasa mungkin setiap pengajian ba'da maghrib ini selalu saja diawali dengan topik-topik yang menarik yang tentunya menjadi tuntunan bagi kita semua dalam menjalankan kehidupan ini. Dan silakan Gus, topik yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Amma ba'du, yang saya hormati mitra Gangga di mana saja Anda berada. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga Allah ijabah segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, juga termasuk zahir dan batinnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Kak Aulia. Mudah-mudahan mereka semua dan keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, segala doanya, harapannya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan diberikan kebahagiaan zahir batinnya, dunia akhiratnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik mitra Gangga, hari ini judulnya doa pagi dan sore. Doa pagi dan sore melindungi dari bala dan musibah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu fi sabahin kulli yawmin wa masa'in kulli lailatin Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Thalathun marratin illa lam yadurruhu syai'un. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca di pagi dan sore hari, yaitu dengan bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim, yang mana artinya aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Yaitu dibacakan sebanyak 3 kali, melainkan tidak ada sesuatu yang membahayakan kita semua. Pelajaran yang dapat diambil yaitu maksud mengucapkan bismillah di sini adalah Asta'id, yaitu dengan menyebut nama Allah, aku berlindung. Maksudnya berlindung kepada Allah melalui namanya. Kita harus memperbanyak berlindung kepada Allah, yaitu dengan asma-asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berlindung kepada Allah dengan menyebut namanya, maka dia akan aman dari musibah yang datang dari arah bumi, dari arah langit. Artinya tidak ada bala dan musibah dari arah bumi dan langit yang menimpa kita semua.
Doa ini menjadi sebab seseorang terlindungi dari berbagai gangguan, yaitu salah satunya gangguan keburukan dan kejahatan seperti sakit atau pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh makhluk yang dimiliki sifat keburukan dan potensi jahat seperti jin, manusia, dan selainnya, baik yang nampak atau yang tersembunyi. Doa ditutup dengan dua nama Allah yang tadi kita baca, As-Sami' dan Al-Alim. As-Sami' itu artinya maha mendengar, dan Al-Alim itu maha mengetahui, yakni mendengar perkataan para hambanya, maha mengetahui daripada perbuatan-perbuatan kita semua. Tidak ada sesuatu yang tertutup dari dirinya, baik yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi Allah mengetahui dari apa yang dilakukan oleh para makhluknya, para ciptaannya. Jika seorang melakukan sebab syar'i dengan membaca doa ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, lalu tidak didapatkan manfaatnya, maka itu bukan karena doa ini tidak berkhasiat atau tidak baik atau penyampaiannya dusta. Tidak, tetapi karena adanya mawani, yaitu penghalang dari hati yang membacanya. Hendaknya orang yang mengalami hal demikian mengintrospeksikan diri dan mencari tahu apa yang menghalangi dari terkabulnya doa perlindungan yang dibacanya tersebut. Mungkin doa-doa tersebut yang kita baca tidak didengar atau tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena makanan yang tidak halal kita konsumsi, ataupun banyaknya kemaksiatan yang kita kerjakan, atau yang fatal ini mungkin masih ada durhaka kepada kedua orang tua. Hadis tersebut juga berkaitan dengan Al-Quran yang menjelaskan yang pertama merupakan sebagian dari karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan Dia menjamin akan memperkenankan permintaan mereka. Seperti apa yang dikatakan oleh Sufyan As-Sawri, bahwa hai orang yang paling dicintai olehnya di antara hamba-hambanya, karena dia selalu meminta kepadanya dan banyak meminta kepadanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan aku perkenankan bagimu, atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Yang kedua, hadis tersebut berkaitan dengan Al-Quran, yang mana dijelaskan kemudian Allah memberikan petunjuk untuk meminta perlindungan padanya dari godaan syaitan yang tidak kelihatan, karena sesungguhnya syaitan tidak senang bila kita berbuat kebaikan. Dan sesungguhnya setan itu hanya bertujuan untuk menghancurkan dan membinasakan kita secara keseluruhan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua dan bagi kakek moyang kita jauh sebelum kita, yaitu mengancamnya dimulai dari zaman Nabi Adam alaihissalam, karena setan cemburu dengan Nabi Adam dan memiliki sifat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 200, Bismillahirrahmanirrahim.
wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kesimpulan dari ini semua, mari kita berdoa kepada Allah. Jangan lupa kita menyebut asma-asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun ketika kita lagi santai di luar doa, kita memperbanyak menyebut asma Allah karena kita berlindung kepada Allah dengan asmanya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dalam doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dalam doa ini ada dua asma Allah, yaitu As-Sami' dan Al-Alim. Yang mana As-Sami' yaitu mendengar, Al-Alim adalah mengetahui. Kita percaya dan harus yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha mendengar segala doa dan permintaan kita, dan Allah sangat mengetahui daripada keadaan kita. Bahasa simpelnya, sebelum kita berdoa, Allah lebih tahu. Allah sangat tahu, Allah yang Maha mengetahui. Tetapi kita butuh pengakuan diri kita kepada Allah agar Allah pun merasa yang mana hambanya butuh kepada Allah. Allah selalu memberikan bantuannya. Kemarin sudah saya katakan, Allah selalu membantu makhluknya, walaupun makhluknya itu belum membantu. Akan tetapi berbeda dengan orang yang mau beriman atau percaya kepada Allah dan mau berdoa kepada Allah, berbeda dengan orang yang tidak berdoa, tidak beribadah kepada Allah, dengan orang yang beribadah dan mau meminta kepada Allah. Lebih utama orang yang beriman kepada Allah dan mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ujian, banyak cobaan dalam hidup ini, baik si muda ataupun si tua. Semuanya karena adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak luput daripada ujian, tidak luput daripada teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita kuatkan iman Islam kita. Semoga Allah jadikan zahir batin kita dan keluarga kita yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apabila kita sudah mendapatkan predikat kepada yaitu bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang selanjutnya, sering kita berdoa tersebut ataupun berdoa dengan kalimat yang lain. Sering kita bertanya, kenapa sih nggak diijabah? Mungkin dari makanan yang kita konsumsi banyak yang tidak halal. Mungkin kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak taat kepada Allah. Ataupun kita masih ada durhaka kepada orang tua kita. Minimal dari 3 tersebut kita obati agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, hatur nuhun Gus atas uraian dari topik yang kita bahas hari ini, yaitu topiknya doa pagi dan sore, melindungi dari bala dan musibah. Ya, memang kehidupan kita tak lepas dari berbagai cobaan, rintangan, bahkan halangan-halangan yang kadang-kadang ini membuat kita tidak luput dari kebingungan, ya. Sementara doa pagi dan sore ini bisa melindungi dari bala dan musibah. Lalu seperti biasa kita tentu akan mengawalinya segala sesuatunya dengan basmalah, dengan bismillah, ya. Lalu untuk menjadikan doa ini benar-benar terkabul untuk melindungi dari mara bahaya atau bala dan musibah. Lalu selain bismillah atau kita sebut basmalah itu, doa-doa apa Gus yang mungkin bisa dibagi, ya, berbagi kepada kita semua, terutama mitra sejamaah Ansyiar, agar kita juga terhindar dari mara bahaya atau bala dan musibah. Ada doa tuh yang biasa kita sering dengar tuh, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ataupun biasa kita mau ngaji baca Quran, baca Iqra tuh ada ta'awuz. Itu ta'awuz itu adalah doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Misal kita mau tidur nih, biar selamat pun gitu, biar nggak ada yang resek lah. Ataupun kita dijauhkan daripada bala, musibah dan lain sebagainya. Kita sebelum baca Bismika Allahumma ahya, kita baca dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi kita tambahin Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismika Allahumma, itu luar biasa. Ataupun ketika kita mau keluar rumah, masuk rumah, kita berkalimat atau membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata siapa di dalam rumah nggak ada ujian? Ada. Kan orang yang di luar sana mengetahui ujian hanya di luar rumah. Padahal di dalam rumah juga ada. Mungkin kita salah paham, mungkin emosi kita nggak terkontrol dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berlindung kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ini insya Allah berikan kemudahan. Allah dampingin, Allah berikan kesabaran dan lain sebagainya. Salah satunya yang tadi kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah baik di pagi ataupun sore 3 kali. Jadi misalkan pagi 3, ya sore ya 3. Ya, ketika kita akan berangkat kerja ataupun bepergian, bahkan di dalam rumah pun sekalipun itu bisa aja terjadi celaka atau bala ya. Betul. Tadi Ibu sebutkan. Lalu kapan waktunya baca doa tolak bala ini? Apakah kita harus ketika kita akan pergi, atau kita hanya di rumah, atau kita cuma ke pasar dekat-dekat sini, atau bagaimana, Gus? Ya, pertama kita pakai keluar dan masuk rumah. Ya, keluar dan masuk rumah. Selain kita baca misalkan pagi itu habis subuh kita baca 3 kali, dan habis asar 3 kali. Selain itu kita keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim. Sambil misalkan ke warung nih, kan kayaknya warung tuh lebih jauh warung daripada ucapan kita kan. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim itu masuk 3 kali, udah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita masuk ke rumah juga. Nah, selain itu kita biasakan agar lisan kita tuh sudah kenal dengan doa tersebut. Misalnya kita baca naik kendaraan, kita baca doa kendaraan, kita baca juga Bismillahirrahmanirrahim. Karena bahasa simpel begini pun, kita berlindung kepada Allah kapan saja, dan nggak harus keluar rumah dan masuk rumah dan lain sebagainya. Ataupun ketika kita punya masalah besar saja, ya tidak. Walaupun kita lagi senang banget, tidak ada masalah apapun, kita tetap berlindung kepada Allah. Takutnya yang pernah saya katakan, ketika kita lagi senang nggak sadar, karena sifat manusia kan kadang-kadang nggak ngehan gitu ya. Tiba-tiba ada musibah ataupun ujian yang luar biasa. Itu naudzubillah, amin. Itu ya. Baik, untuk mitra Sejaman Siar masih di gelaran pengajian Ba'da Maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar dengan tema atau topik doa pagi dan sore melindungi dari bala dan musibah. Lalu pasti kita menginginkan selamat ya, bahkan selamat dunia akhirat ya Gus ya. Tapi ketika kita terhindar dari musibah, ini apa, bacaan apa yang harus kita baca? Apakah kita hanya sekedar alhamdulillah saja, atau ada yang lainnya nih Gus? Baik. Selain ini tadi ada ta'awuz, ada lagi pun ini kan kita doa biar kita terhindar dari musibah, dari bala dan lain sebagainya. Kita juga pengen tuh, bahasa simpelnya, urusan kita gampang, segala keinginan kita mudah gitu ya. Ada yang sering kita kenal tuh pun, ada namanya doa sapu jagat. Ya, sapu jagat itu karena kan bahasa yang namanya jagat disapu bersih gitu. Luas, bersih gitu kan ya. Ya itu sering kita baca tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini luar biasa nih doa. Pendek cuman maknanya Bun. Dunianya hasanah atau baik, di akhiratnya baik. Jadi ada sebuah pertanyaan, terus di kuburan gimana? Karena ini ada maknanya apa, di dunia dan akhirat. Berarti kuburan itu di tengah-tengah perjalanan. Nah, berarti mendapatkan kebaikan. Simpelnya begini, ketika di dunia kita mendapatkan hasanah, kebaikan, otomatis insya Allah ketika kita mati juga mati baik. Nah, nanti di akhirat pun baik gitu kan ya. Jadi bahasa simpelnya, jangan pernah begini, akhirat aja lah, nggak ada yang kuat di dunia ini kalau nggak baik kita.
contoh keadaan kita mepet banget, terus kritis banget, kita pengen dong di dunia hasanah, baik gitu, ataupun bahasa seneng lah, kan hasanah itu banyak makna ya, seneng, bahagia, berkah dan lain sebagainya. Nah di akhirat seneng. Jadi kalau bahasa guru saya gini, kalau orang pengen di akhiratnya seneng, terus di akhiratnya nggak seneng, ya kira-kira di akhirat seneng nggak? Itu nggak bakal gitu. Di dunia ini melarat gitu. Ya yang pernah saya katakan, kemiskinan itu dekat dengan bisikan ataupun salah jalan lah. Maka disarankan oleh Nabi Muhammad, umatku harus kaya, tetapi kayanya bukan kaya untuk bersombong gitu, tapi dia untuk beribadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada doa tuh pun, selain kita berlindung kepada Allah dari bala dan musibah, kita berlindung kepada Allah juga, yaitu dari perjalanan ini, urusan ini biar hasanah, biar baik semua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebenarnya doa tadi cukup familiar ya Gus ya, karena hampir setiap sholat itu kita baca ya Gus ya. Cuman kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah doa yang paling mustajab. Ada lagi Bun, ada nih. Biasa kalau saya tuh dan kita semua mungkin mitra gangga sering membaca susunan tahlil. Ada surat Al-Baqarah tuh ayat terakhir 286 yang ada di susunan tahlil, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ini cakepnya Bun, arti wa'fu anna, ya Allah ampunin, maafin saya, wa'fu anna, maafin kami, waghfir lana, ya Allah ampunin kami, jadi maafin dan ampunin. Terus wa'fu anna waghfir lana warhamna. Warhamna ini kita minta disayangin sama Allah Bun. Dalam 3 kata ini kita pahamin, wa'fu anna, ya Allah maafin atas kesalahan saya, waghfir lana, ya Allah ampunin dari dosa-dosa saya, warhamna, ya Allah sayangin saya karena tanpa engkau saya nggak bisa apa-apa, saya bingung dan lain sebagainya, kayak curhat nih. Dalam doa 3 kata ini adalah curhatan kita, karena kita nggak bakal mampu lah. Sehebat keturunan siapapun kita di dunia ini nggak bisa tanpa Allah. Pasti kita sangat butuh Allah. Apalagi saya yang sangat minim dari keadaan semua itu sangat butuh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita baca. Nah, udah mitra mungkin udah tahu nih artinya. Ya kita sering baca aja. Kita tahu ada masalah berat atau apapun, daripada kita kesetanan, kita baca aja wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Insyaallah Allah pasti bantu kita. Baik Gus Edward, ternyata topik yang kita bahas sore jelang malam ini cukup menarik, dan ini juga menjadi tuntunan kita, bahkan pengetahuan bagi saya pribadi dan tentunya mitra sejaman siar. Karena tanpa kita lakukan ini kadang-kadang kita abaikan ya. Betul. Baik Gus, mungkin Gus sudah punya schedule yang harus dijalankan ya, hampir setiap hari. Saya doain alhamdulillah ya, amin amin. Silakan aja sebelum menutup perjumpaan kita di gelaran pengajian pada maghrib ini, ada yang ingin disampaikan, silakan Gus. Baik, tadi saya teringat dan suka sekali kalimat Bunda Fitri itu. Mungkin ini familiar, tapi kita gak ngeh lah gitu. Maka saya mengajak pada mitra semua, khususnya buat diri saya nih. Ayo, yang biasa familiar kita tanya, ini artinya apa sih? Maksudnya apa sih? Nah, semoga kita ambil semua itu adalah manfaat. Ketika sudah manfaat, kenapa sih manfaat? Berarti kita adalah orang yang butuh. Makhluk itu adalah yang butuh. Allah tuh gak pernah butuh, tapi makhluk yang butuh. Kita butuh Allah. Banyak doa-doa, banyak zikiran, banyak kalimat yang kita familiar, tapi kita belum ngerti apa sih gitu. Nah, dikit-dikit kita diajarin oleh guru-guru kita ambil, lalu kita minta kepada Allah dengan kalimat tersebut. Insya Allah Allah berikan kemudahan. Salah satunya kita berlindung kepada Allah dengan asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.